Dirgahayu Republik Indonesia. Masih di bulan kemerdekaan, Web TV masih akan menelusuri dan mengulas jasa-jasa para pahlawan yang namanya dimonumenkan di Wonosobo. Simak dalam Telusur, Menelusuri, dan Mengetahui. Pada episode sebelumnya, kita telah mengetahui asal-usul dijadikannya nama pahlawan sebagai nama jalan di Wonosobo, serta didirikan pula patung-patungnya. Banyak nama pahlawan yang telah kita bahas sebelumnya, mulai dari Pangeran Diponegoro, Tumenggung Seconegoro, para pahlawan nasional, hingga pahlawan di lingkup kecil seperti di Mudal Mojo Tengah yang mengabadikan nama Lurah Sudarto. Selain para pahlawan di bidang perjuangan kemerdekaan, para tokoh besar Indonesia di bidang keagamaan juga banyak dijadikan nama jalan di Wonosobo. Di antaranya adalah Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Kalibeber, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di depan SMA SMK Muhammadiyah Wonosobo, Jalan Kiai Haji Ahmad Rifai di Sapuran, serta tokoh yang erat dengan keagamaan sekaligus pendidikan Wonosobo, yakni Jalan Kiai Haji Muntaha di perempatan Kalibeber sampai ke Desa Ndero Mojo Tengah. Beliau adalah tokoh inspiratif keagamaan di Wonosobo, tetapi lebih banyak kepada beliau sebagai inspirator pergerakan kependidikan di Wonosobo yang menurut saya sangat luar biasa. Pendirian Unsik, bahkan beberapa sekolah negeri seperti Madrasah Aliyah Negeri Wonosobo 1 di Mendolo, Madrasah Aliyah Negeri 2 di Krasak Mojo Tengah, kemudian Madrasah Sanawiyah, dan masih banyak sekolah-sekolah lain yang menurut saya inspirasi beliau ini sangat memberikan nilai bagi pergerakan semangat anak-anak Wonosobo itu untuk menjadi lebih berpendidikan. Di samping tokoh keagamaan, masih ada pula nama tokoh berpengaruh lainnya yang dijadikan nama jalan di Wonosobo, yakni Jalan Haji Omar Said atau Hos Cokrowaminoto di daerah Veteran sampai Tosari Jaraksari, Jalan Bakti Husada yang dirubah menjadi Jalan Sugondo, serta Jalan Tirto Utomo di sepanjang area Mangli Kejiwan Wonosobo. Pak Tirto itu orang keturunan Tionghoa asli Wonosobo. Beliau banyak sekali menginisiasi Indonesia pasca kemerdekaan itu, salah satunya dengan menemukan mineral water yang tidak perlu dimasak tetapi hanya diproses, yang kemudian menjadi aqua. Sedangkan nama-nama jalan yang tentu sudah tidak asing lagi untuk konco Web TV, pastinya jalan dari nama proklamator Indonesia, yakni Soekarno-Hatta. Nama kedua tokoh besar tersebut dimonumenkan menjadi nama jalan di perempatan Hotel Kresna hingga ke perempatan Plaza Wonosobo, serta didirikan pula patungnya di perempatan Hotel Kresna. Tokoh reformasi yang sangat konsisten untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, negara yang memiliki kekuasaan masyarakat yang utuh, bukan negara yang seolah masih dalam penjajahan bangsa lain. Ada pula Jalan Jenderal Soeharto, Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kalianget, yang berdiri tegak pula patungnya di Bundaran Bugangan. Sedangkan nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau meskipun baru meninggal tahun 2009, tetapi Gus Dur ini
fenomenanya tidak hanya Indonesia. Beliau adalah tokoh pluralisme Indonesia, tokoh yang sangat hebat, dan beliau adalah tokoh reformasi yang sangat konsisten. Gus Dur ingin kita menjadi warga bangsa yang hebat, yang satu sama lainnya, baik beda suku, beda agama, warna kulit, ataupun apapun perbedaan itu adalah bagian dari cara pandang Gus Dur untuk kita saling menghormati. Tokoh nasional lainnya yakni Ki Hajar Dewantoro yang dijadikan nama jalan dari SMA Negeri 1 Wonosobo sampai ke Wonolelo, serta jalan di sekitar alun-alun Wonosobo yang disepakati untuk diberi nama Jalan Merdeka Selatan dan Merdeka Utara. Kalau tidak keliru, nama Jalan Merdeka itu adalah kehendak Pak Karno waktu beliau hadir di sini. Ki Hajar Dewantoro adalah tokoh pendidikan yang saya kira bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada beliau. Ada satu lagi yang pasti juga sudah tidak asing khususnya untuk masyarakat Wonosobo, yakni nama 3 tokoh cikal bakal berdirinya Wonosobo yang juga dijadikan nama jalan. Jalan Kyai Walik di Cilegong hingga Jelamprang, Jalan Kyai Karim di Blok M Bugangan sampai ke Wonosari, dan Jalan Kyai Kolodete di Wonosari sampai Talang Sidojoyo. Dari tokoh sejarah zaman kerajaan, nama Rakai Panangkaran dijadikan nama jalan di Desa Melandi Garung hingga ke desa tertinggi di Pulau Jawa, yakni Sembungan, melewati Curug Sikarim. Selain nama-nama yang telah dibahas tersebut, tentu masih banyak lagi nama-nama pahlawan yang dijadikan sebagai nama jalan berkat jasa besarnya untuk Wonosobo yang patut kita teladani perjuangannya. Namun ternyata tidak hanya jalan saja. Nama-nama tokoh berpengaruh dan para pendamping tokoh besar Indonesia yang ikut andil dalam perjuangannya untuk Indonesia juga diabadikan di Wonosobo sebagai nama dari taman-taman cantiknya. Di antaranya adalah Taman Fatmawati di Tawangsari, Taman Kartini di area Arpusda, Taman Anggrek Tin Soeharto di area Pendopo Bupati, serta Taman Hasri Ainun Habibie di dekat Masjid Jami. Ibu Fatmawati kita kasih apresiasi sebagai nama salah satu taman yang paling besar, namanya Taman Fatmawati. Ibu Ainun Habibie, pendamping almarhum Presiden ketiga kita, Profesor Dr. Insinyur Haji Habibie, Ibu Ainun, itu kita kasih nama jalan di sampingnya Taman Kartini sebagai nama jalan maupun Taman Kartini itu sendiri di depan Masjid Jami. Yang harus dibuka juga kepada publik, di depan pendopo itu ada Taman Anggrek. Itu kita kasih nama Taman Anggrek Tin Soeharto. Beliau adalah pendamping Pak Harto. Rupanya, berdirinya Wonosobo hingga adanya generasi saat ini tidak lepas dari jasa-jasa perjuangan para pahlawan, baik pahlawan nasional Indonesia hingga pahlawan di lingkup Kabupaten Wonosobo. Maka, kita harus berterima kasih, meneladani nilai-nilai perjuangan, serta tidak pernah melupakan sejarah. Seperti pesan dari mantan Bupati Wonosobo, Holik Arif. Apa yang kita monumenkan, kita tulis, kita bikinkan corak gambar atau patung para pendahulu kita, adalah cara kita untuk berterima kasih kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sesuai pesan Bung Karno, Presiden kita yang pertama, jas merah, jangan pernah kita melupakan sejarah. Generasi sehebat apapun belakangan harus tetap mengapresiasi
para tokoh-tokoh besar Indonesia, tokoh besar di Jawa Tengah, bahkan sampai kepada tokoh besar yang berasal dari Wonosobo, kita wajib berterima kasih. Adanya kita seperti sekarang atau siapapun yang akan datang adalah bagian dari sejarah proses itu sendiri yang tidak pernah terpenggal. Ketika tidak ada beliau, mungkin tidak ada kita. Ketika tidak ada beliau-beliau, mungkin sejarah kita tidak seperti ini, dan seterusnya. Kita ambil sisi kebaikan dari sebuah contoh dan perilaku tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia.